Cek, cek. Oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari kedua bagi kita untuk mengikuti kegiatan kita pagi hari ini. Hari ini terakhir dari berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari kemarin sampai hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Juli Mardianingsih yang akan memimpin atau memandu acara ini. Agar acara ini berjalan dengan baik, mulai dari awal sampai akhir nanti, maka kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah anak-anak masuk link Google Meet Pak Petrus Suratno. Masuk Google Meet Pak Petrus Suratno yang sudah di-share di grup sebelumnya. Selama penyampaian materi, anak-anak diwajibkan untuk selalu membuka kamera. Silakan tetap memantau grup WA calon OSIS PPSK untuk mendapatkan link Google Meet. Dalam penyampaian materi, anak-anak diharapkan untuk selalu membuka kamera dan mengikuti kegiatan dengan baik. Untuk anak-anak, mari kita buka, semangat dan tetap mengikuti semua kegiatan pada pagi hari ini. Oke anak-anak semua? Selamat, semangat semuanya. Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Juli. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, ya, supaya lebih jelas, minta dibuka masker. Baik, Pak. Sapa dulu. Selamat pagi, siswa-siswi Pak, calon pengurus 7 periode 2021-2022. Terima kasih sudah bergabung dan pada kesempatan pagi ini Pak diberi kesempatan untuk beri pengarahan ya. Tujuan dari pengarahan ini nanti kalian mengetahui atau memahami ya, Pak ulang di pengarahan ini supaya kalian mengetahui atau memahami kegunaan atau manfaat dari kalian mengikuti OSIS. Jadi akan sampaikan dalam bentuk sebentar ya. Bu Ana suaranya masuk, Bu. Mikrofonnya dibuat. Halo Bu Ana, Pak Thomas. Halo Bu Ana, Pak Thomas. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Materi akan Pak sampaikan dalam PowerPoint. Akan disimak. Jangan dong. Oke, saya akan mengecek terdahulu tampilan PowerPoint apakah bisa dilihat. Pak tanya mungkin yang sudah Pak kenal ya, yang kelas itu mungkin belum begitu Pak kenal. Baik, Eukaristio, tolong Nak, kamu sudah melihat tampilan PowerPoint ya? Sudah. Halo, ya oke. Kalista Bel? Sudah, Pak. Baik ya. Oke, saya akan tampilkan.
Baik, keuntungan menjadi pengurus OSIS PPS. Oke, modal yang pertama sebelum kita menyimak materi ini ataupun dalam kesempatan-kesempatan lain dalam proses pembelajaran kita, maka tekun dan serius adalah modal awal yang sangat berharga. Ya, lihat gambar ini ya, seseorang sedang memperhatikan sebuah materi pembelajaran sambil mungkin menyiapkan alat tulis ya, tekun dan serius. Baik, 10 keuntungan kalian nanti menjadi pengurus PPSK. Secara umum, secara singkat, Pak uraikan sebagai berikut. Yang pertama, ya, Di layar kan masih di yang 10 keuntungan jadi pengurus OSIS PPSK by Petra. oh baru itu ya, oke, mungkin lama ya, itu ya. Kalau misalnya animasi mungkin agak kurang lancar, maka saya balik awal lagi ya. Oke, saya sudah sampai tampilan slide yang ketiga. Saya cek lagi Lista. Apakah Sudah, Pak. sudah? Sudah Sudah? berubah. Sudah. Oke, ya baik. Saya mungkin seperti ini aja ya, tidak masih tapi ya sampai halaman saja. Baik. Keuntungan pertama, menambah. Yang kedua, menambah keberanian. Yang ketiga, latih pertama. Yang keempat, melatih keterampilan diri. Nanti saya akan lebih detail satu persatu ya. Saya lanjut. Yang keenam, jalur kreatif. Keenam, bentuk karakter positif. Yang ketujuh, melatih tanggung jawab dan disiplin. Ya, yang kelima menyalurkan ide kreatif, yang keenam bentuk karakter positif, yang ketujuh tanggung jawab dan disiplin, dan yang kedelapan mengisi luang dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang ke-9, melengkapi data diri. Ketika nanti kalian mengisi data diri untuk yang namanya kurikulum vitae, itu bisa ditulis dalam bahwa pengalaman organisasi kalian selama dari masa sekolah sebagai pengurus OSIS PPSK. Kemudian yang 10, mencari relasi atau persahabatan dengan. Nah, jadi secara umum saya agak cepat aja, nanti saya akan masih urutkan lebih detail satu persatu ya. Oke, yang pertama, menambah pengalaman. Dengan menjadi kalian akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Hal-hal baru yang tentu tidak akan mendapatkan ketika kalian tidak menjadi pengurus OSIS. Nah, ingatlah pada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik menjadi guru kalian, pengalaman Anda sendiri. Dan pengalaman itu harus kalian dapatkan mengalami atau menjalani sebagai pengurus OSIS secara langsung. Ya. Dan tidak ada orang yang mau jual belikan namanya pengalaman. Pengalaman itu harus kita alami sendiri, harus kita rasakan sendiri, dan kita nilai sendiri, kita ambil manfaatnya, mana nanti yang baik, mana nanti yang buruk. Nah, maka tepatlah kata pepatah mengatakan pengalaman
adalah guru yang baik. Nah, dengan Anda berpengalaman menjadi pengurus OSIS atau dalam organisasi, itu pengalaman yang sangat berharga. Oke, nah ya itu ya menambah pengalaman karena pengalaman baru terbaik selesai ya. Ya, ke ya. Ini slide-nya yang 567 Pak. Oh ya, mungkin agak lambat di tempatmu sampainya ya. Sabar aja itu. Kalau suara sama ya, langsung ya suara ya. Iya. Oke, oke. Iya ya. Ba- Ya mungkin sementara untuk tawaran gayanya agak terlambat, dengarkan dulu ya. Nanti tampilannya akan muncul sampai ya. Pak sudah sampai yang kedua. Ya, boleh dicatat pelan. Yang poin 578 tadi kan baru saya sampaikan secara umum ya. Ini saya sampaikan lebih detail. Nah, yang kedua ya, latih keberanian. Ya, sebagai pengurus OSIS tentu nanti kalian dilatih atau diajarkan supaya menjadi orang yang lebih berani. Keberanian itu tentu didukung oleh rasa percaya diri kalian. Kalian harus mempunyai rasa percaya diri, menjadi pengurus OSIS, suatu pengalaman yang bangga. Maka dengan modal kepercayaan ini, salahnya sudah dibekal oleh Bapak Ibuku dengan materi selama 2 hari ini mudah-mudahan menambah kepercayaan kalian. Sehingga nanti menjadi orang-orang yang berani ya, ini untuk melakukan hal baru dan lain-lain. Ini ilustrasinya. Nah, yang kalau belum mencoba itu masih takut, tapi kalian sebagai pengurus nanti harus punya berani lebih ya. Oke, itu kedua. Saya akan lanjutkan. Yang ketiga adalah melatih kerja sebagai pengurus OSIS. Kalian nanti tidak bekerja sendiri. Kalian harus bersama dengan orang lain, dengan banyak orang. Semakin banyak semakin banyak ya. Akan makin sebuah harus solid dan itu salah kunci supaya apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Tim harus solid dan kompak ya. Demikian juga harus OSIS harus solid dan kompak. Maka nanti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan baik ya. Itu yang ketiga ya. Silakan catat. Pertama, kedua dan ketiga nanti yang gambarnya sesuai dengan saya ini nanti bisa diulang lagi atau nanti terakhir saya sharekan bagian ya slide PowerPoint-nya. Baik, saya lanjutkan ya. Poin yang keempat. Tampilannya seperti ini, ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan memasak. Jadi poin yang keempat adalah melatih keterampilan. Hal ini kalian semua tampil dalam berkomunikasi, bicara, sampaikan ide, ataupun mendengar pendapat orang lain. Ya, itu keterampilan dalam komunikasi. Kemudian nanti terampil mengatur jadwal suatu kegiatan, manage atau mengatur atau mengurus sebuah acara dari awal perencanaan sampai pelaksanaan ya. Itu poin melatih keterampilan. Ya, minta maaf kalau ada suara sound ya. Tadi sudah sampaikan ini berbarengan dengan agenda kegiatan olahraga di sekolah. Kalau suara sound agak masuk, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Oke, poin 4 tadi ya, melatih keterampilan.
Poin kelima, saya agak cepat saja karena materi ini atau waktu kita tidak terlalu banyak. Nomor 5 atau poin 5, bisa atau dilatih menemukan ide-ide. Kelima, menyalurkan ide-ide kreatif. Dengan ide akan banyak menghasilkan inovasi atau terobosan-terobosan yang baru, ya. Sebagai manusia, kita dikaruniai otak dan pemikiran, di mana dengan dan pemikiran kita itu kita bisa mempunyai banyak sekali ide gagasan dalam segala hal. Nah, termasuk nanti untuk kegiatan-kegiatan OSIS di sekolah, atau untuk kegiatan di sekolah kita, seperti apa ide dari kalian, itu tentu orang dengan satu ide, maka 10 orang mungkin ada 30 ide atau pendapat. Demikian juga kalau kita dengan 100 orang, bisa jadi ada 100 pendapat. Maka ide kreatif itu dikelola dengan baik, menghasilkan banyak inovasi, ya. Oke, poin kelima, bisa menyalurkan ide kreatif. Yang keenam, membentuk karakter positif adalah perilaku positif, biasa positif. Harus selalu digunakan dan dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sebagai warga negara ataupun anggota masyarakat atau makhluk Tuhan secara umum, maka ini ada beberapa karakter-karakter positif yang berkaitan kepada budaya bangsa. Sebagai orang Indonesia, biasanya punya karakter-karakter ini, ya, walaupun mungkin tidak semuanya, ya. Yang pertama adalah religius. Religius ini berarti orang yang melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan agama yang dianut, ya. Jadi orang religius sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian ya, ini juga karakter positif. Toleransi. Toleransi artinya memahami perbedaan, ya, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang atau kepentingan orang banyak. Kemudian disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan punya ingin tahu. Ya, itu sudah 9 poin, ya, karakter-karakter positif yang ada banyak kita kembangkan terus dan menjadi karakter dalam hidup sehari-hari sesuai tujuan ini, membentuk OSIS yang karakternya paling tidak mungkin bisa beberapa, tidak bisa semuanya. Memang bagusnya semuanya. Yang ke-10, punya semangat kebangsaan, ya, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian menghargai prestasi, baik prestasi diri sendiri maupun prestasi orang lain. Kemudian bertahap atau komunikatif, ya, mudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain ataupun banyak orang. Cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 18, mungkin masih banyak nilai karakter yang lain. Tapi setidaknya karakter sudah menjadi orang yang sangat baik, bagus, ya, karena semuanya karakter-karakter atau perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang baik semuanya. Baik, ini poin ke-6, ya, karakter positif. Mbak sudah uraikan ada 18 setidaknya nilai karakter-karakter yang harus dikembangkan. Berikutnya, yang ke-7, melatih tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab dan disiplin beroleh dari kebiasaan wanita yang kuat, ya. Bisa lihat ilustrasi yang Pak berikan, ya. Anak-anak dengan kondisi terbatas, mereka dilatih
punya sikap yang baik dengan disiplin ya, cara hormat bendera yang benar ya. Ini salah satu latih tanggung jawab dan disiplin ditanamkan sejak usia dini ya. Kalian nanti sebagai pengurus OSIS juga dilatih bertanggung jawab terhadap program kerja, terhadap kegiatan-kegiatan dan disiplin terhadap waktu ya. Ya, ini belum semuanya walaupun ya sudah lumayan, sudah lebih dari 20 ya. Baik, berikutnya yang ke masih itu luang dengan hal yang bermanfaat. Tentu kalau kita mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat itu jauh lebih berguna dan waktu tidak terbuang percuma ya. Waktu sudah terbuang itu tidak mungkin akan kembali lagi. Akan segera pergi dan berganti dengan waktu yang lain. Sia-siakan. Jadi memaksimalkan potensi tulang setidaknya ini sampaikan ya. Yang pertama adalah waktu luang itu harus kita jadikan supaya bermanfaat. Semakin banyak waktu luang, kita semakin bisa manfaatnya dengan baik. Yang kedua, lakukan hobi kamu yang positif dan memaksimalkan potensi diri. Ya. Sesuai dengan hobi kembangkan. Ya. Kemudian buang jauh-jauh rasa malas dengan mulai melakukan sesuatu yang tepat. Malasan itu kadang menjadi sumber kesalahan ya, berawal dari rasa malas. Kemudian dengan teman atau komunitas punya waktu luang sama kamu menyukai fotografi atau lukis atau hal-hal positif yang kamu punya komunitas atau punya grup, kembangkan dan lakukan bersama-sama. Kemudian tentukan target yang ingin dicapai sehingga waktu luang menjadi maksimal ya. Setiap pekerjaan itu kita kasih target baik itu mau yang sehingga kita terarah itu ke depan mengisi peluang dengan hal yang bermanfaat. Akan lakukan poin ke-9 di sudah Pak sampaikan bahwa kemampuan atau pengalaman dalam bidang organisasi nanti ini ke depannya ketika kamu akan bekerja sudah dewasa, kamu melamar pekerjaan suatu lembaga instansi disuruh mengisi kurikulum fitnya atau data tadi. Nah, dari nama, lahir, alamat, hobi. Kalau melamar kerja, plan kerja, pengalaman organisasi itu juga penting menjadi pertimbangan. Semakin kamu banyak pengalaman, semakin banyak kerja dan pengalaman organisasi, tentu tempat yang kamu akan lebih menyukainya ya. Yang orang yang settle ya sudah banyak itu akan jadi pertimbangan utama ya. Ilustrasinya adalah akan membiarkan melakukan hal bodoh sendirian. Jadi dengan adanya kawan organisasi mereka selalu mengingatkan kamu untuk tidak melakukan kesalahan supaya kamu menjadi pribadi lebih baik ya. Itu keuntungan ketika kamu organisasi dan mengenal banyak. Baik, yang terakhir ke-10 itu menjadi relasi atau hubungan, terutama hubungan persahabatan, hubungan baik. Karena kalian nanti akan banyak bertemu, banyak bersahabat dengan orang banyak di semua dari lembaga, bagaimana teknis, macam sikap, sifat, kalian akan memperluas wawasan dan pertemanan. Tapi ingat yang sampai dalam ini, manusia bisa memilih teman yang baik dan bertahan dari teman yang akan menyeret kita bahaya. Saya harus katakan kian pun pada dasar Tuhan menyatakan semuanya baik. Jadi kita pandai
supaya kita tidak terseret oleh teman mengajak kita ke hal-hal yang kurang baik atau negatif. Kita harus menyeleksi. Ya. Kita harus menyeleksi supaya hidup kita menjadi lebih baik dan tidak terjerumus atau salah pergaulan. Seperti itu kira-kira ya. Baik, itu yang ke-10. Dan karena waktu kita juga sudah hampir habis, Pak sampaikan kesimpulannya bahwa dari poin-poin yang sudah Pak sampaikan tadi, ada 10 tadi, maka mengutip pernyataan Pak Jokowi, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Ya, Pak, bukan kesulitan yang membuat takut, tapi sering ketakutlah yang membuat sulit. Sudah kita takut, pasti yang mudah akan menjadi sulit. Lagi yang sulit menjadi tambah sulit. Kita sudah duluan. Ya. Jadi jangan mudah menyerah. Itu pesan dari Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Baik, lebih seperti itu. Selamat mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di Mada. Saya akan kembali lagi ke forum. Ya, baik. Ada kurang lebih 2 menit. Mungkin kalau 1-2 pertanyaan, ya saya diberi itu sampai 7-5 ya. Nanti apabila ternyata tadi ada kendala-kendala setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, nanti file point tadi ke grup, ini grup PPSK. Saya silakan, ada 2 menit seandainya ada yang mau bertanya. Silakan. Apakah saya tadi bisa dipahami, bisa ditangkap, bisa dimengerti kira-kira? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Bisa ya? Oke, ya. Secara umum, melakukan segala sesuatu itu pasti ada keuntungan dan ruginya, itu pasti. Ya, semua sih bisa hal kita lihat dua di keuntungan dan kerugian. Tapi tentu kita lebih baik sesuatu dari keuntungannya ya. Dalam hal ini menjadi pengurus OSIS. Ada berapa keuntungannya yang Pak sebutkan? Ada berapa? 10, Pak. Ada sudah? Bisa jadi lebih ya. Menurut pemikiran atau menurut Anda Pak, bisa jadi lebih. Nah, di samping itu ada juga kerugiannya. Tapi kerugian dalam hal ini tidak pas atau mungkin juga itu lebih daripada keuntungannya. Tentu kalau kerugiannya tidak usah kita ikut ya. Di sini Pak sampaikan, yang jelas mungkin kerugiannya kalian menjadi lebih sulit ya, harus bisa di waktu dengan baik, mungkin ada pengurangan waktu, mungkin kamu di organisasi dan lain-lain, semuanya itu ada keuntungan kerugiannya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak kan. Nah, waktu memang juga cukup singkat. Yang bisa Pak sampaikan tadi, Pak hanya berusaha motivasi bagaimana supaya menjadi pengurus OSIS lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Dan keuntungan itu ini dalam proses ya, tidak bisa langsung kamu nikmati sekarang. Pada saat kamu nanti pada saat kamu tidak duduk lagi di bangku sekolah, itu kamu perlu bisa saja ya. Jadi tadi dalam sesi tidak ada yang tiba langsung semua, tidak ada. Kita tunggu pada saat yang tepat nanti kamu pasti akan merasakan bahwa inilah keuntungan Pak sampaikan pada kesempatan ini. Suatu saat akan kamu alami ya. Itu saja pesan Pak atau pengarahan yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada hal
hal kurang berkenan ataupun dalam menjelaskan ada kurang Pak, minta maaf. Mudah-mudahan yang Pak sampaikan tadi, tujuan dari kegiatan ini pengurus yang berkarakter terwujud nantinya ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya kembalikan waktu kepada panitia. Nanti langsung kepada sesi acara berikutnya. Baik, sampai jumpa lagi semua. Pak. Baik, Pak, kembali lagi Pak, kepada panitia, Bu Ji, Pak Tom, Bu Ana, dilanjutkan kembali.